Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliahnya adalah budidaya tanaman lahan marginal. Sebelum kuliah dimulai, saya ingin mengingatkan kembali, mari kita semuanya bersyukur walaupun dalam kondisi pandemik, di mana-mana dilaporkan adanya warga negara yang terpapar virus corona, kita semua masih diberi karunia dalam keadaan sehat dan sejahtera. Maka ayo kita semua tetap semangat untuk menjaga kesehatan, makan yang bergizi dan teratur, istirahat cukup, olahraga yang rutin, dan menjaga pola hidup, menjaga jarak, menggunakan masker di tempat terbuka. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi budidaya tanaman lahan marginal bab kedua, yaitu pengertian dan macam-macam lahan marginal. Pengertian lahan marginal dan macam-macam lahan marginal. Lahan marginal itu dikatakan sebagai lahan yang kehilangan kemampuan untuk mendukung proses pertumbuhan dan produksi tanaman dengan baik. Atau berarti tanaman yang tumbuh di lahan marginal itu ya mungkin tetap bisa tumbuh, tetapi kemampuannya tidak maksimal. Mungkin hanya tumbuh tapi tidak panen. Mungkin tumbuh tidak sampai selesai. Mungkin panen hanya sedikit. Kemudian juga ada yang mengatakan lahan marginal itu adalah lahan yang memberikan hasil ekonomi lebih rendah dari nilai inputnya. Jadi kalau berbudidaya di lahan marginal itu berarti akan merugi karena biaya produksi lebih mahal daripada hasil yang diperoleh dari panen. Dikatakan juga lahan marginal itu adalah lahan yang terpinggirkan karena produktivitasnya rendah. Kemudian lahan ini terjadi adalah akibat proses pembentukan peristiwa alam atau akibat aktivitas manusia. Jadi bisa memang sejak proses pembentukannya menyebabkan tidak pernah bisa atau terhambat mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Bisa juga karena peristiwa alam, misalnya karena erosi terus menerus sehingga tanah yang subur terkikis oleh air, yang tersisa adalah tanah yang tidak subur, atau akibat ulah manusia. Anak-anak sekalian, misalnya untuk marginal akibat proses pembentukannya, itu yang pertama. Ada yang disebut dengan tanah masam. Biasanya adalah tanah potsolik merah kuning. Ini terbentuk akibat curah hujan yang tinggi dan batuan induk masam. Curah hujan yang tinggi itu akan melapukkan dan melarutkan kation-kation basa, apakah itu kalium, apakah itu kalsium, magnesium, natrium, itu akan terlarutkan karena banyaknya curah hujan dari mineral primer batuan induk, sehingga kation-kation ini hilang dari kompleks jerapannya. Kemudian kation-kation yang terikat kuat dalam kompleks jerapan atau koloid itu akan tetap tertinggal di dalam tanah seperti aluminium, kemudian ada H, hidrogen, yang akan tertinggal. Kandungan aluminium dan hidrogen yang tinggi ini akan memasamkan tanah karena reaksinya sebagai berikut. Dari felspat menghasilkan kaulinit. Kemudian dari felspat juga akan menghasilkan ilit yang menyebabkan tanah menjadi masam.
Yang kedua, selain tanah masam atau potsolik merah kuning, itu karena memang pembentukannya menjadi tanah itu tanah marginal, itu adalah tanah gambut. Kita tahu tanah gambut itu terbentuk dari pelonggokan atau penimbunan bahan organik dalam waktu yang lama. Jadi bahan organik itu tertimbun dalam waktu yang lama. Kemudian bahan organik ini mengalami dekomposisi atau perombakan oleh mikroba atau mikroorganisme. Dekomposisi bahan organik ini menghasilkan CO2 dan asam humat. Tanah gambut bereaksi masam akibat terbentuknya asam-asam organik hasil dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Disosiasi atau pemecahan molekul ion H+, gugus karboksil, fenolik, dan asam-asam amino dari bahan organik itu menyebabkan kompleks koloid gambut jenuh dengan ion H+, sehingga tanah gambut itu bereaksi masam. Akibatnya tentu ini tidak sesuai dengan untuk syarat pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, kemudian yang ketiga, jenis tanah termasuk kategori marginal karena pembentukannya. Tadi yang pertama tanah masam, yang kedua tanah gambut, yang ketiga adalah tanah sulfat masam. Ini terjadi di daerah rawa yang dipengaruhi oleh air pasang dan air surut. Adalah daerah rawa, kemudian ada air pasang, ada air surut. Ini mempengaruhi terbentuknya tanah sulfat masam. Adanya proses transgresi permukaan air laut yang naik atau pasang, air laut yang mengandung sulfat tercampur dengan oksida besi dan bahan organik masuk ke dalam rawa. Kemudian akibat penurunan air atau air yang surut di laut, air yang mengandung pirit atau sulfat, oksida besi dan bahan organik itu akan berada pada kondisi aerob sehingga akan terjadi oksidasi. Oksidasi pirit akan membebaskan ion sulfat dan hidrogen plus sehingga tanah ini menjadi sangat masam. Akibat oksidasi pirit yang menyebabkan terbentuknya asam sulfat, ini akan menghancurkan kristal mineral silikat yang akan membebaskan Al yang merupakan sumber kemasaman juga. Jadi sumber kemasamannya tidak hanya satu, tapi termasuk juga adalah Al, oksida pirit yang membebaskan ion sulfat, dan H+ atau hidrogen ditambah dengan aluminium. Ini akan menjadi sumber dari sulfat masam. Nah, kemudian kalau pertama tadi tanah marginal yang akibat dari pembentukannya, maka kelompok yang kedua itu adalah tanah marginal yang terjadi karena peristiwa alam. Misalnya fenomena alam seperti pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Ada yang diberi nama atau istilah El Nino menyebabkan kekeringan, La Nina menyebabkan kelebihan air dan banjir. Itulah salah satu penyebab terjadinya banjir di mana-mana. Banjir ini menyebabkan tanah menjadi rusak, terutama pada topsoil akibat erosi yang berlebihan. Ini adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ini menyebabkan erosi berlebihan, menyebabkan tanah menjadi tidak subur, karena yang hilang itu adalah topsoil. Kemudian yang kedua ada lagi meletusnya gunung berapi. Ini akan menghamburkan mineral-mineral primer yang sebagian belum terlapukkan dan terlarutkan, sehingga dapat merubah
kesuburan topsoil di kawasan lereng gunung, terganggu kesuburannya. Ada lagi peristiwa alam yang lain, tsunami. Tsunami ini, anak-anak sekalian, juga dapat berpengaruh pada lahan-lahan dekat pantai yang terdampak. Sejauh mana dampaknya tergantung kepada sejauh mana tsunami itu merambah kepada daratan yang dilewatinya. Nah, kemudian yang ketiga, tanah marginal itu terjadi karena pertama karena pembentukan, yang kedua karena peristiwa alam, yang ketiga akibat aktivitas manusia. Nah, nampaknya ini bisa jadi merupakan penyebab terbentuknya tanah marginal yang paling banyak. Aktivitas manusia baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan terbentuknya lahan marginal. Praktek pembentukan hutan, pembukaan hutan maksudnya ya. Kemudian penggundulan daerah tangkapan hujan secara tidak langsung menyebabkan kerusakan lahan akibat erosi yang intensif, terutama di luar Jawa. Tanahnya sendiri memang tidak subur, kemudian hutan mengalami penggundulan yang luar biasa, maka permukaan tanah kemudian menjadi terbuka. Kemudian terjadi erosi pada saat hujan, maka tanah itu menjadi tanah marginal. Kemudian berikutnya pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan tata kelola hidrologi. Ini juga akan menyebabkan erosi yang intensif. Jadi dalam membangun infrastruktur itu perlu sekali memperhatikan bagaimana ketersediaan dan keseimbangan air yang ada di daerah itu. Kalau ini tidak diperhatikan, ya, banyak terjadi erosi dan kemudian tanah menjadi tanah marginal. Berikutnya adalah praktek pertanian yang tidak berkelanjutan. Pengolahan lahan miring adalah lahan pertanian miring ya di lereng gunung yang tidak sesuai kontur. Praktek pemupukan yang berlebihan, tidak sesuai kontur itu misalnya kalau membuat galengan itu mestinya harus melintang bukit, tapi dibuatlah itu sejajar dengan bukit sehingga tidak ada bahan-bahan yang bisa menghambat aliran air permukaan atau run off. Maka lereng-lereng gunung itu kemudian terkikis tanahnya. Atau pemupukan yang berlebih-lebihan, pemupukan menggunakan bahan-bahan kimia pabrik, urea, NPK, Ponska, dan lain sebagainya yang berlebih-lebihan. Itu juga menyebabkan degradasi lahan secara masif. Berikutnya juga bisa terjadi eksploitasi tambang secara langsung akan merusak lahan apabila tidak direhabilitasi dengan baik. Kita melihat baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa itu ada lahan-lahan bekas tambang yang terlantar, tidak dikembalikan, direhabilitasi dengan baik, akhirnya sulit sekali dimanfaatkan untuk menjadi lahan produksi kembali. Maka penanganan lahan-lahan bekas tambang itu menjadi sangat penting. Kita sudah punya pengalaman mengelola lahan bekas tambang di daerah pantai selatan Kabupaten Kebumen. Dulu ada bekas tambang yang dikelola oleh PT Antam. Tim Unsut mampu menjadikan lahan-lahan tersebut menjadi produktif dengan teknologi-teknologi yang dimilikinya. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam lahan marginal di Indonesia. Lahan marginal ini bisa berupa lahan basah maupun lahan kering. Lahan basah itu terdiri atas lahan gambut dan sulfat masam, tadi sudah dijelaskan juga, dan lahan kering itu bisa ultisol dan pasir pantai. Baik, kita lanjutkan ya. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air,
atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Jadi dalam 1 tahun itu sebagian waktunya memang tidak ada air yang tergenang. Lahan kering itu juga dikatakan lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengandalkan dari curah hujan saja, karena tentu lahan kering ini tidak ada irigasi. Nah, lahan kering ini digolongkan menjadi 4, yaitu lahan kering basah, di mana curah hujannya tinggi di atas 2.500 mm per tahun. Kemudian lahan kering, iklim kering, ini curah hujannya apabila kurang dari 2.000 mm per tahun. Kemudian lahan kering dataran tinggi kalau lebih dari 700 meter dari permukaan laut, dan lahan kering dataran rendah 0 sampai 700 meter dari permukaan laut. Jadi ada lahan kering iklim basah di atas 2.500, lahan kering iklim kering kurang dari 2.000, lahan kering dataran tinggi, lahan kering dataran rendah. Sehingga ada nanti lahan kering dataran tinggi iklim basah, lahan kering dataran tinggi iklimnya kering, lahan kering dataran rendah iklimnya basah, lahan kering dataran rendah dan iklimnya juga kering. Ini penggolongan lahan kering. Yang pertama adalah tanah ultisol. Ini tadi sudah sebagian sampaikan, yaitu potsolik merah kuning. Sifat-sifat tanah PMK ini teksturnya kasar sampai halus dengan struktur sedang sampai kuat. Kemudian pH-nya tentu saja adalah rendah karena ini termasuk tanah masam. Kejenuhan LLFE MN itu tinggi. Kemudian lempung aktivitasnya rendah sehingga KTK rendah. Fosfat terjerap kuat dan kejenuhan basah rendah. Dan bahan organiknya rendah sehingga daya simpan air rendah atau terbatas. Ciri dari tanah ultisol diantaranya daya simpan airnya rendah. Nah, ini adalah gambar tanah ultisol. Yang paling banyak kita jumpai tanah ultisol itu kalau di Jawa Barat itu ada di daerah Jasinga atau daerah disebut Gajruk. Itu tanah ultisol yang menjadi sering tempat percobaan-percobaan pengembangan teknologi untuk mengantisipasi atau untuk memecahkan masalah-masalah tanah potsolik merah kuning. Nah, kalau di sini kira-kira di Purwokerto itu di daerah Gunung Tugel itu termasuk potsolik merah kuning. Nah, ini contohnya saudara-saudara, tanahnya juga berwarna merah kekuning-kuningan. Wah, ini merah sekali. Nah, silakan nanti dicermati satu persatu. Tanah ini tidak bisa menyimpan air. Ketika ada air, memang tanah ini kemudian menjadi lumpur, tetapi ketika air itu sebentar hilang, langsung menjadi tanah yang sangat keras. Sehingga jenis tanaman yang bisa tumbuh di atasnya sangat terbatas. Ada beberapa jenis padi yang bisa tumbuh di sana. Ada beberapa, tapi hasilnya juga rendah. Dulu Profesor Sunarto, dosen kita itu senior, sudah pernah berhasil memecahkan persoalan potsonik merah kuning dengan mengembangkan varietas kedelai yang tahan tanah masam yang dikenal dengan nama kedelai Slamet dan Sindoro. Baik, kemudian yang kedua, lahan pasir pantai. Ini adalah lahan kering jenis yang kedua. Yang pertama tadi lahan ultisol. Lahan pasir pantai ini memiliki karakteristik seperti yang digambarkan di dalam slide ini. Ada fraksi pasir itu yang paling banyak.
baru kemudian debu, dan paling kecil lempung. Teksturnya itu masuk kategori pasir. Kemudian porositasnya sangat tinggi, mencapai total 43,95%. Air tersedia rendah, drainase cepat 23%. Kadar airnya dalam persen itu ada beberapa level, PF1, 2, 3, 1, 2, 2,54, 4,2. Permeabilitasnya 20,8 cm per jam. Ini ukuran-ukuran yang menjadi ciri lahan pasir pantai. Kemudian lahan pasir pantai itu juga memiliki karakteristik yang berhubungan dengan kadar N total yang sangat rendah, C organik juga rendah, P totalnya itu tinggi, kemudian P tersedia cukup tinggi, K tersedia 0,068, kemudian Ca juga rendah, Mg juga rendah, KPK juga rendah, pH-nya sekitar 5 sampai 6. KPK tadi kapasitas penukaran kation 4,8, sangat rendah. Jadi ini sudah ada harkatnya, sudah ada harkat masing-masing. N termasuk sangat rendah, C organik sangat rendah, P total sangat tinggi, P tersedia tinggi, K tersedia sangat rendah, kalsium sangat rendah, magnesium sangat rendah, sulfat sedang nih, kemudian KPK-nya sangat rendah, pH-nya netral nih, antara aman. Nah, ini dibandingkan dengan tanah vertikal dan dibandingkan dengan pupuk kandang dari ayam, ini ada variasi, silahkan nanti dicermati. Nah, ini contoh tanah kering pasisir pantai. Nah, kita lihat di sini tekstur tanahnya itu memang pasir, sehingga juga tentu tidak banyak jenis tanaman yang bisa tumbuh di sini, kecuali dengan teknologi-teknologi yang dikembangkan. Inilah nanti yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, bagaimana kita mengembangkan teknologi budidaya tanaman pada lahan marginal. Nah, untuk bisa mengembangkan teknologi, kita harus memahami karakteristik dari tanah marginal itu apa, penyebabnya apa, persoalannya apa, solusinya bagaimana. Nah, ternyata menggunakan teknologi yang dikembangkan itu Pak Dr. Saparso sudah mampu menaklukkan tanah pasisir pantai ini untuk produksi sayuran-sayuran dataran rendah. Juga di beberapa tempat bisa ditanami dengan tanaman padi seperti yang ada di dalam gambar ini. Tentu ini selain penggunaan input untuk memperbaiki kondisi tanah, juga menggunakan jenis dari varietas padi yang toleran terhadap kondisi di daerah pasisir pantai tersebut, yang biasanya terintervensi atau infiltrasi air laut. Nah, ini beberapa jenis tanaman lagi yang sudah berhasil dikembangkan di sana, termasuk bawang merah dan lain-lain. Nah, yang kedua kemudian adalah lahan basah. Lahan basah adalah lahan yang jenuh dengan air, tergenang air secara dangkal, baik seluruhnya maupun sebagian. Genangan itu bersifat permanen atau musiman, bisa berupa air tawar, air payo, atau air asin yang mengalir atau diam. Ini terjadi secara alami, tapi kondisi-kondisi ini juga bisa terjadi karena buatan manusia. Jadi kalau tadi lahan kering itu kekurangan air, lahan jenuh ini justru kelebihan air. Lahan basah ini bisa terjadi secara alami. Contohnya adalah lahan rawa, lahan mangrove,
lalu lahan gambut dan sulfat masam itu terjadi secara alami. Kalau secara buatan termasuk kategori lahan basah itu adalah sawah, waduk, kolam, tapi ini tidak termasuk lahan marginal karena bisa dimanfaatkan untuk produksi tanaman secara optimal sampai maksimal. Nah, kemudian lahan gambut. Kalau tadi lahan basah, ini yang berikut ini termasuk lahan basah gambut yang pertama, yaitu berdasarkan tingkat perombakannya. Itu ada tanah fibrik, ada tanah sabrik, dan ada tanah hemik. Lahan gambut ini cirinya pH-nya rendah, antara 3,5 sampai 4,5. Kandungan HRP, fosfor, kalium, kalsium, magnesium rendah. Hara mikro, CuFe, Mn, Zn dalam bentuk tidak tersedia karena terjerap dalam kompleks ikatan yang tidak bisa ditukar. N rendah tetapi C-nya tinggi. KTK-nya tinggi ini lahan gambut ini. Mempunyai massa kerapatan yang rendah sehingga mempunyai daya simpan air yang tinggi. Jadi lahan gambut ini ternyata daya simpan airnya adalah tinggi karena massa kerapatan yang rendah. Lalu sifat-sifat lahan gambut. Ini beberapa contoh lahan gambut, terutama banyak dijumpai lahan gambut itu di luar Jawa. Banyak digunakan untuk daerah-daerah perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Maka lahan gambut yang tidak produktif itu dengan pembukaan hutan kemudian bisa menjadi lahan produktif ditanami kelapa sawit. Luas hutan atau luas kebun kelapa sawit itu di Indonesia cukup luas, kira-kira lebih dari 10 juta hektar. Ini beberapa teknologi yang diterapkan, misalnya membuat saluran-saluran drainase untuk bisa mengelola lahan gambut dengan baik. Ini lahan setelah pembukaan dengan pembakaran di daerah gambut. Nah, berikutnya adalah lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam ini memiliki ciri terdapat lapisan sulfida. Sifat kimia tanahnya kurang menguntungkan bagi pertanian karena sifat masamnya. Di antaranya karena kemasaman tinggi, pH-nya kurang dari 4. Kekurangan hara N, P, K, Ca, dan Mg karena terikat. Tanah sulfat masam ini ada 2 masam, yaitu sulfat masam potensial dan sulfat masam aktual. Nah, kalau sulfat masam potensial itu tekstur seluruh lapisan tanahnya halus, yaitu tekstur tanah liat berdebu dengan kandungan liat 40-75 dan debunya 25-60. Reaksi tanah lapisan atas rata-rata sangat masam ya. Tanah sulfat masam ini pH-nya 4-4,3 lapisan atasnya. Lapisan bawahnya sangat ekstrim sehingga bisa 3,5 sampai 3,8. Nah, ini sifat masam potensial. Yang kedua, sifat masam aktual. Sulfat masam aktual. Seluruh lapisan tanah memiliki tekstur halus dengan kandungan fraksi liatnya 35-70, debunya 25-60, sehingga tekstur tanah tergolong liat berdebu. Nah, lapisan atas bereaksi sangat masam 3,6, lapisan bawahnya antara kedalaman 20 sampai 120 itu pH rata-rata 2,8, tergolong bereaksi masam ekstrim. Ini luar biasa ya. Tanah sulfat masam itu pH-nya ternyata sangat-sangat rendah sampai disebut masam ekstrim. Nah, ini contoh lahan-lahan yang disebut sulfat masam. Nah, saudara-saudara,
Ini hasil observasi lapangan di lahan sulfat masam. Tentu saja jenis tanaman yang bisa tumbuh di sana sangat terbatas, tapi terus dilakukan riset untuk mengembangkan teknologi agar bisa memanfaatkan lahan-lahan sulfat masam ini untuk mendukung produksi pertanian. Nah, ini tanah sulfat masam aktual. Ketika ditanami tanaman padi, dia menunjukkan gejala kekurangan besi. Nah, kemudian dicoba ditanami jenis tanam yang bisa dikembangkan daerah tersebut, misalnya dengan tanaman bakau. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah kuliah pada sesi kali ini. Silahkan secara perlahan-lahan dipelajari dan diperhatikan video yang nanti akan kalian bisa ikuti, sehingga kalian bisa memahami mengenai jenis-jenis lahan marginal dan penyebab-penyebabnya, dan kemudian setelah ini lebih mudah bagi kita untuk belajar mengenai bagaimana mengembangkan teknologi yang bisa adaptasi di daerah-daerah marginal tersebut. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.